Hello everyone, welcome to English class with Miss Octave. So today we are going to about the material is descriptive text and the skill is reading phase D. Jadi hari ini kita akan membahas 5 keywords. Yang pertama definition of descriptive text, purpose of descriptive text, structure of descriptive text, language feature of descriptive text, and example of descriptive text. Nah, sebelum masuk pembahasan materi, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih yang ada di pikiran teman-teman yang tahu tentang Candi Borobudur. Pasti teman-teman menyebut bahwa Candi Borobudur itu merupakan candi yang bentuknya unik dan megah. Yaps, Candi Borobudur merupakan sebagai tempat ziarah umat Buddha serta dijadikan objek wisata bersejarah. Nah, deskripsi yang telah dijelaskan tadi merupakan salah satu contoh descriptive text. Masuk ke pembahasan materi, definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describe a particular object in detail, yang artinya teks deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Jadi seperti yang sudah disinggung di awal pada teks di atas, teman-teman akan menggambarkan objek secara jelas, bisa ukuran, warna, bentuk, bau, dan lain-lain. And then B, purpose of descriptive text. The purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Jadi tujuan dari deskriptif teks ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek-objek, bisa berupa benda, hewan, orang, atau tempat. Begitu teman-teman. Jadi contohnya seperti misalnya deskriptif teks tentang seekor hewan. Teks tersebut dapat memuat berbagai informasi tentang deskripsi fisik, makanan, habitat, asal-usul, perkembangan, hingga fakta unik yang terkait. And then structure of descriptive text. Setiap teks pasti terdiri dari beberapa bagian ya teman-teman. Dan dalam structure descriptive text ini terdiri dari 2 bagian, yaitu identification atau identifikasi, and then description atau deskripsi. Begitu teman-teman. Jadi bagian identifikasi ini berisi pengenalan objek atau apa yang akan dideskripsikan. Contohnya seperti objek itu apa atau dari mana objek itu berasal. Sedangkan bagian description adalah berisi penjelasan yang lebih spesifik dari objek yang sedang dideskripsikan. Di bagian ini teman-teman bisa menjelaskan tentang penampilan maupun kepribadian objek tersebut. Supaya teman-teman semakin paham, kita simak contoh descriptive text berdasarkan strukturnya yuk. Identification. Let me introduce you to my best friend. Her name is Hani. She is my classmate in junior high school. Nah, teks deskripsi tersebut menjelaskan tentang Hani. Bagian identifikasinya terdapat pada kalimat pertama, kedua, ketiga. Dari bagian ini bisa kita tahu ya teman-teman kalau Hani ini adalah teman baik si penulis. Hani sekelas dengan si penulis ini di SMP. And then description. Hani is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and long hair. Pada kalimat keempat ini, penulis menjelaskan penampilan Hani yang cantik. Ia punya wajah oval, mata bulat, hidung mancung, dan rambut yang panjang. Selain itu dijelaskan juga kepribadian Hani yang ramah dan pintar. And then point D, language feature of descriptive text atau kaidah kebahasan teks deskripsi. Dalam menulis descriptive text, ada kaidah kebahasan yang teman-teman harus gunakan. Language feature of descriptive text terdiri dari 3 bagian, yaitu adjective, simple present tense, dan adverb of frequency. Nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. And the first is adjective. Descriptive text tidak terlepas dari kata adjective atau kata sifat ya teman-teman. Saat mendeskripsikan suatu objek, kita pasti menggunakan kata sifat seperti besar, kecil, tinggi, pendek, pintar, ramah, dan lain sebagainya. Dan contohnya seperti di bawah ini. Honey is so pretty. She's an oval face, rounded eyes, pointed nose, and long hair. Kata adjektif yang digunakan dalam deskripsi teks di atas ini adalah pretty, oval face, rounded eyes, long hair, smart, and friendly. And the second, simple present tense. Simple present tense biasa digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum serta kebiasaan. Saat mendeskripsikan suatu objek, kita akan menggunakan tenses jenis ini karena apa yang kita jabarkan dari objek tersebut adalah fakta. And the third, adverb
of frequency adalah kata keterangan yang berguna untuk menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Nah, dalam deskripsi teks ini kita bisa menjelaskan kebiasaan objek menggunakan seperti contoh berikut ini. Heavy is a helpful and polite person. She often helped me to do my homework and always respect the elders. And the point E, example of descriptive text. Contoh teks deskripsi. Mari kita simak ya teman-teman. Contohnya di bawah ini. My best friend Honey. Identification. Let me introduce you to my best friend. Her name is Honey. She is my classmate in junior high school. She is 13 years old. The description is, Honey is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and beautiful black long hair. Her skin color is fair, and also she has a slim body and is quite tall. She is 155 centimeters tall. Honey is really loves to sing and dance. She joins the dance club as her extracurricular activity at school. She is smart and friendly. She often helps me to do my homework and always respect the elders. Everyone loves her. Itulah materi tentang deskripsi teks ya teman-teman. Teman-teman boleh bikin catatan dari materi ini karena materi ini sangat berguna di kehidupan sehari teman-teman. Thank you for watching. Bye-bye.